Hah? Aku lulus. Udah ya? Mama, aku lulus. SMA Negeri 2. Boleh ya, Ma? Iya. Iya. Mana nak? Persen ke 125 sama 2 orang. Teo Bernardusia nih, Par. Iya. Nak, agar kamu lulus tes berikutnya, kamu harus makan makanan yang sehat ya. Malam ini khusus mau masakan ayam goreng ketiga. Kedepannya kita olahraga dan persiapkan diri dengan baik ya, Nak. Iya, Ma. Nak, Iya, Ma. sama kamu kan juara lagi. Kamu bisa lihat tanda ini kan. Iya. Ayolah kita olahraga, latihan. Tenang, Jangan Mama. kamu terus nonton dan makan tak jelas. Bisa ya nanti, Ma. Ayo nak olahraga nak. Bentar, Mama. Baiklah nak. Ma, untuk sama akta apa aja, Ma? Kok baru kau tanya sekarang? Iya, Ma, udah sana besok, Ma. Jadi kau perlu lari, latihan push up, sit up, sama pull up. Jangan lupa saturan ya, pergi latihan. Iya, Ma. Apa di situ aja? Wih, jatuh lari. Kena gak? Kena gak, Risan? Yes, aku bisa sama tuh besok. Aku udah bugar. Aduh, gak dia. Terima kasih Ari, Pak. Kalau posisinya? Waktunya 1 menit, mulai dari sekarang. Terima kasih Ari, Pak. Tunggu, panitianya yang bilang. Dari 12 menit, mulai. Kamu kanker ya? Makanya kamu botak. Iya. Kanker. Karena aku suruhnya kau latihan kau. Tahu yang kau artinya itu? Enggak, Ma. Itu berartinya kau gak bugar. Tanya kau artinya Apa bugar, Ma? bugar itu artinya kau gak cilena. Enggak sempat, Ma. Enggak, itu berarti kau sehat. Kalau sehat apa artinya? Oh, bugar, Ma. Lah, gitu lah Teo ya. Biar bugar kau, kita teleponlah coach andalan Mama. Sama. 3 hari lagi aku mendidik kan. Iya. Siapa tahu lulus kau, kita teleponlah coach Hans ya. Iya. Ayo kita telepon. Halo? Oh, halo. Oke, siap. Datang aja ke sini ya. Halo, Kakak. Halo. Jadi aku dikirim mamaku ke sini untuk melatih kebugaran jasmani. Soalnya kayak kemarin aku tes di SMA Negeri 2 nggak bagus hasilnya. Jadi kayak 3 hari lagi aku mau tes sama tadi Del. Ada caranya nggak?
Nah, kalau yang pertama itu, kamu udah tahu nggak itu kebugaran jasmani itu apa sebenarnya? Belum, coach. Nah, jadi untuk komponen-komponen kebugaran jasmani itu ada banyak. Nah, kamu kan kurangan tuh, udah kurang bugar dalam badan kamu. Mari kita latih satu-satu apa saja komponen dalam kebugaran jasmani. Let's go! Nah, yang pertama itu kita akan melatih push up. Contoh gerakannya seperti ini ya. Nah, untuk push up itu melatih komponen daya tahan dan juga komponen kekuatan dari lengan kita. Itulah untuk melatih komponen kebugaran jasmani kamu. Yang pertama. Coba lah. Tapi yang harus turun lagi gitu. Nah, cuma turunnya, nah segitu, oke naik, oke bagus. Nah, push up kamu sudah benar nih. Nah, dalam latihan sit up ini kamu akan melatih komponen kebugaran jasmani yaitu daya ledak dan kekuatan. Nah, contoh gerakannya kamu sudah tahu kan? Mari kita gaskan. Siawan? 5 menit, coach. 1 menit dong. Dari bawah ya, dari bawah ya. Oke, coach. Siawan? Was? Ya. Ayo semangat. Selesai. Wah, hebat sekali. Kamu dapat melaksanakannya 42 dalam 1 menit. Itu kalau dites, kamu dapatkan nilai 100. Nah, kamu harus melatih itu terus agar tetap ada dalam tubuh. Oke? Oke, coach. Nah, untuk komponen kebugaran yang kedua itu ada di kecepatan dan daya tahan. Nah, itu akan kamu gunakan di tes Samapta pada saat lari 12 menit. Nah, tips dari saya untuk menghadapi lari 12 menit itu sebagai judul besarnya, selaraskanlah antara kekuatan jantung, paru, dan kaki. Nah, itu di mana? Itu terletak di saat kamu menggunakan kakimu dalam berlari sepanjang mungkin, tidak secepat mungkin. Karena apa? Menurut saya sendiri, kalau berlari dalam kecepatan dengan intensitas kaki yang sangat cepat, itu akan sangat cepat menghabiskan tenaga kamu, sehingga kamu tidak akan konsisten dalam berlari selama 12 menit. Kalau kamu berlari dengan kaki panjang, namun temponya sedikit lambat, maka akan menghasilkan tenaga yang cukup terus-menerus dalam 12 menit tersebut. Nah, dalam yang tips dari saya yang kedua itu, utamakan tempo pernafasan kamu dan jagalah tempo pernafasan kamu. Ini mengapa? Karena daya tahan jantung dan paru ada pada tempo pernafasan kamu dan memiliki peran penting dalam tempo tersebut. Nah, tips dari saya sendiri memakai tempo yaitu 1x2. Artinya apa? Dalam setiap sekali kita menarik nafas atau mengembuskan nafas, ada 2 langkah yang terpenuhi. Nah, mungkin cukup begitu saja tips dari saya. Oke, 13 detik. Kedua ya. Siapkan? Was? Ya. Smart. Sudah 8 detik. Setelah saya lihat hasil dari lari kamu dalam komponen kecepatan dalam kebugaran jasmani tadi, saya memutuskan untuk itu sudah bagus dan kamu perlu berlatih lagi di rumah. Oke? Nah, di saat ini kita akan melaksanakan dan melatih dari komponen kebugaran jasmani selanjutnya, yaitu kelincahan dan keseimbangan. Kamu akan dapatkan kelincahan dan keseimbangan itu ada pada lari angkat 8 atau satu run tersebut. Nah, caranya itu kamu akan lari misalnya dari sisi kanan. Kamu akan berlari ke sisi kiri dan putar balik, lalu terbalik dari sisi kiri selama sebanyak 3 kali repetisi. Nah, kamu dapat melakukannya kalau pilihan 100, kamu meraih 16 atau 17 detik. Kamu siap? Siapkan? Was? Ya! Ayo sekali lagi, semangat. Gas. Nah, waktu saat tes tadi kamu masih mendapatkan di 17 detik. Kamu harus meningkatkannya lagi agar 16 detik dan nilai kamu 100. Nah, kamu sudah tahu kan apa yang kamu lakukan tadi itu adalah melatih kelincahan dari komponen kebugaran jasmani kamu. Nah, sebenarnya kelincahan itu apa sih? Nah, kalau kelincahan itu adalah sesuatu
sesuatu hal yang kita lakukan dengan memindahkan diri dari posisi A ke posisi B dengan secepat mungkin dan mengubah arah secara mendadak atau secara tiba-tiba tanpa menghilangkan keseimbangan sedikit pun. Nah, Theo tadi sudah melakukannya dan dia mencapai 17 detik. Nah, kamu sudah termasuk kepada orang yang lincah namun kurang lincah untuk mendapatkan nilai sempurna. Oke Theo, kita sudah melakukan tes dan kamu sudah tahu kan seberapa bugar kamu. Jadi kan sebentar lagi kan akan melaksanakan tes senam tangan dan kamu termasuk dalam itu kan. Nah, semangatlah untuk kamu dalam menjalaninya. Semoga kamu masuk ke SMA Unggul Del akan menjadi seorang unggul. Semangat ya Theo. Terima kasih coach. Jadi dari video Theo barusan kita bisa lihat bahwa tes kebugaran jasmani itu meliputi lari 12 menit, tes 12 menit, push up, pull up, sit up, dan shuttle run. Tes kebugaran jasmani ini menggunakan komponen-komponen kebugaran jasmani. Komponen kebugaran jasmani pertama adalah kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain dengan waktu yang sangat singkat. Contohnya adalah dengan berlari. Contoh penerapannya adalah dengan berlari bolak-balik ataupun berlari cepat. Jadi komponen tugas jasmani kedua adalah kelincahan atau agility. Kelincahan adalah kemampuan berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan mengubah arah tanpa mengurangi keseimbangan. Contohnya ada seperti ini. Tahu nggak sih teman-teman kalau misalnya komponen lainnya itu ada kelentukan, keseimbangan, koordinasi, kekuatan, ketepatan, dan daya ledak. Komponen berikutnya ada daya tahan umum dan daya tahan optimal. Apa beda daya tahan umum dan daya optimal? Kalau daya tahan umum itu ketika kondisi tubuh itu tidak gampang terserang penyakit. Tapi kalau daya tahan optimal adalah ketika kondisi tubuh tidak mudah kelelahan ketika makan. Nah, jadi untuk mencapai keadaan yang bugar, kita memerlukan makanan yang bergizi dan seimbang. Makanan yang bergizi adalah makanan yang mengandung 5 gizi utama. 1. Karbohidrat, 2. Protein, 3. Lemak, 4. Vitamin dan mineral. Nah, makanan yang bergizi ini harus dikonsumsi dengan seimbang, maksudnya tidak berat sebelah. Jadi, untuk mencapai keadaan yang bugar, kita memerlukan makanan yang bergizi dan seimbang. Ini kakak cantik lagi ngapain? Nah, kami ini lagi meningkatkan kebugaran jasmani kami dengan senam. Tahu nggak sih, kebugaran jasmani itu bisa ditingkatkan bukan cuma dengan olahraga dan aktivitas berat, tapi juga dengan aktivitas yang menyenangkan kayak senam ini. Nah, jadi senam ini bisa mengurangi risiko penyakit jantung dan penyakit lainnya. Terus juga bisa membuat tidur lebih nyenyak. Ada lagi sih contoh tips lain kayak skipping yang bisa menyehatkan bagi jantung dan paru-paru kita. Terus juga pecah piring bisa meningkatkan kelincahan kita. Oh, Kak Aristama dulu awalnya nggak pernah aku tengok senam nih. Gimana ya kok bisa tiba-tiba senam terus? Nah, itu dia nih. Ternyata lingkungan itu sangat mempengaruhi seberapa seringnya kita melakukan aktivitas fisik. Misalnya, dulu pas saya di rumah, sangat sedikit orang-orang seumuran saya yang melakukan aktivitas fisik. Jadi, keinginan saya untuk melakukan aktivitas fisik itu sangat sedikit, bahkan tidak pernah mungkin. Kemudian, ternyata olahraga itu tidak sama dengan aktivitas fisik. Sangat sering kita beranggapan bahwa olahraga itu sama dengan aktivitas fisik. Jadi kita bilang lah kita nggak pernah melakukan aktivitas fisik. Padahal dengan menyapu rumah, beberes rumah, jalan santai itu sudah termasuk melakukan aktivitas fisik. Jadi kita lebih baik melakukan aktivitas fisik daripada tidak sama sekali. Kemudian dari sumber yang saya tahu itu bahwa 60 menit melakukan aktivitas selama 60 menit itu dianjurkan untuk orang-orang yang berusia 5 sampai 17 tahun dan 30 menit orang-orang berumur 18 sampai 64 tahun gitu. Oh, keren banget nih informasinya. Makasih kakak cantik. Bye. Nah, ingat gak sih dulu pas pandemi? Itu tuh kita beneran semua di rumah kan? Beneran gak ngapa-ngapain. Pakai baju olahraga, tapi tidur, nggak olahraga. Itulah makanya sekarang kita harus kembali bangun kebugaran itu dari semua aspek-aspek kebugaran itu agar kita nggak kelelahan saat melakukan aktivitas kita sehari-hari. Khususnya di Sudel Raya ini kan berat banget tuh aktivitasnya. Agar kita nggak kecapean, nggak pingsan, dikit-dikit sakit. Makanya ayolah kita kembali melakukan kebugaran dengan aktivitas fisik yang sedikit-sedikit tapi teratur.
sekian dari kami. Terima kasih. Bye bye.